Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah kalian sudah naik ke kelas 4. Nah, alhamdulillah kita dapat bertemu dalam pembelajaran tema 1, subtema 1, muatannya muatan IPA, yang akan kita bahas dalam pertemuan pertama ini di tahun pelajaran 2021-2022 adalah sifat-sifat bunyi. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Sekali lagi, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Yang kedua, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Itu adalah tujuan pembelajaran muatan IPA pada hari ini. Baiklah anak soleh dan soleha, kita lanjut pembelajarannya ya. Beberapa contoh sumber bunyi, misalnya ada alat musik yang dimainkan, suara radio yang dinyalakan, suara televisi yang dinyalakan, suara petir, dan suara kereta api yang berjalan. Bunyi memiliki sifat tertentu dan biasa merambat melalui medium atau media tertentu juga. Lalu apa saja ya? Mari kita bahas lebih lanjut ya. Yang pertama kita bahas adalah sifat-sifat bunyi. Ada beberapa sifat bunyi, yaitu bunyi memerlukan media atau medium untuk merambat. Kenapa? Karena membutuhkan medium untuk merambat, bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai suatu penghalang, sehingga menimbulkan gema maupun gaung. Yang ketiga, sifat bunyi adalah bunyi dapat dibiaskan. Artinya, misalkan suara petir di malam hari terdengar lebih keras dibandingkan siang hari. Kenapa? Karena suhu udara siang hari lebih panas dan kerapatan udara di siang hari pun lebih renggang, sehingga suara petir di malam hari lebih keras. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat? Ada yang tahu jawabannya? Nah, bunyi dapat merambat melalui 3 media atau medium. Yang pertama, melalui media zat padat, zat cair, dan zat gas. Baik, kita bahas satu persatu. Adapun contoh perambatan bunyi melalui zat padat. Misalkan suara yang terdengar saat kita memainkan telepon kaleng dan benang. Suara lagu yang dinyalakan di ponsel di atas meja bisa terdengar dari ujung meja. Bisa kalian perhatikan gambar ada 2 orang yang sedang bermain atau mencontohkan kenapa bunyi bisa merambat di zat padat. Nah,
Suara yang terdengar saat kita memainkan telepon kaleng dan benang. Suara lagu yang dinyalakan di ponsel di atas meja bisa terdengar dari ujung meja. Selanjutnya, contoh perambatan bunyi melalui zat cair. Misalkan kita dengan mendengarkan bunyi melalui corong yang ujungnya dimasukkan ke ember berisi air. Kemudian embernya dipukul menggunakan batu. Nah, ada pula suara air yang terdengar saat kita berenang. Kita lanjut contoh perambatan bunyi melalui zat gas. Nah, misalkan kita bisa mendengar suara teman yang memanggil kita. Terus, bunyi lonceng yang dipukul terdengar di lingkungan sekitarnya. Nah, itu adalah beberapa contoh perambatan bunyi melalui zat padat, melalui zat cair, dan juga melalui zat gas. Adapun tugas untuk hari ini adalah silahkan kalian semua mengerjakan pada halaman 14, halaman 15, dan halaman 40. Jika kalian semua mendengarkan, memahami, menelaah apa yang telah Pak Guru tadi sampaikan dan jelaskan, pasti akan bisa mengerjakan tugas-tugas untuk hari ini. Selamat mengerjakan ya. Baiklah anak soleh dan solehah, sekian untuk pembelajaran tema 1, subtema 1, muatan IPA kali ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan barokah. Pak Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.